Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang rencana dari Shin Tae-yong yang akan memanggil dua pemain lagi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia yang akan menghadapi Irak dan juga Filipina pada bulan Juni nanti. Kalau bagi saya teman-teman, ini bukan merupakan kabar yang mengejutkan. Karena juga sebelumnya saya bingung kenapa hanya 22 pemain yang dipanggil. Kan sebetulnya masih ada slot untuk menambah jumlah pemain. Dan ternyata ya betul, kemarin sore itu saya baca berita bahwa Shin Tae-yong akan segera menambah jumlah pemain. Tapi sekarang kan yang lebih membingungkan adalah siapa ini dua pemain. Memang sih sudah ada banyak rumor yang beredar. Di antaranya kemungkinan Shin Tae-yong akan memanggil Elkan Bagot. Walaupun ya feeling saya kemungkinannya sangat kecil. Bukan karena Elkan Bagot mainnya gak bagus, ya tetap saja sih kita membutuhkan Elkan Bagot ya, pemain yang bermain di Inggris dan juga berkarir di sana untuk waktu yang cukup lama. Tapi kan kalau kita lihat dari list pemain yang ada, ya sebetulnya untuk posisi center back sudah tercover. Banyak sekali pemain yang bisa bermain di sektor tersebut. Jadi saya pikir ya gak ada salahnya juga Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot. Ya walaupun nanti bisa saja sih Shin Tae-yong merubah pikirannya ya, karena pelatih ini kan tidak bisa kita tebak ya isi pikirannya. Inilah yang membuat Shin Tae-yong pelatih yang spesial. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan. Dan kalau menurut saya ya Shin Tae-yong juga tidak memanggil Elkan Bagot ya karena memang dia sudah paham bahwa kekuatan dari timnya di lini pertahanan ini sudah full. Kalaupun dia panggil Elkan Bagot, ya dia tidak akan bisa memainkan Elkan Bagot. Contohnya McLeod saja tidak dipanggil. Nah ini rumor lainnya nih, bahwa mungkin juga nanti McLeod yang akan dipanggil. Tapi kalau kita lihat di lini tengah juga sudah full kuotanya. Banyak pemain yang bisa bermain di lini tengah. Sandy Walsh saja pernah dipasang di lini tengah oleh Shin Tae-yong dan berhasil. Permainannya bagus. Dan saya juga baru ngeh nih bahwa McLeod tidak dipanggil. Padahal sebelumnya kan McLeod nih selalu menjadi langganan dari timnas ya. Dan kalau kita lihat saat ini kan dia tidak cedera. Dia masih membela Persib Bandung. Nah artinya persaingan di timnas Indonesia sekarang ini semakin ketat. Nah, tapi jika McLeod dipanggil, ya artinya McLeod itu akan mengisi salah satu slot di lini tengah yang nanti harus siap jika dimainkan. Karena bisa saja nanti kan jika ada pemain yang mengalami cedera. Jadi kadang-kadang Shin Tae-yong juga menyiapkan rencana cadangan. Jadi artinya jangan sampai nanti ada stok pemain yang kurang, ya kan tiba-tiba nanti tidak ada pemain lain yang bisa bermain. Dan selain itu juga ada rumor yang memberitakan bahwa kemungkinan Martin Paes akan bisa membela timnas Indonesia. Nah ini lebih membingungkan lagi nih bagi saya nih, karena sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa masalah administrasi atau keputusan pengadilan dari pengadilan arbitrase internasional ini ya belum keluar bagi Martin Paes. Artinya untuk sementara ini dia belum bisa membela timnas Indonesia. Tapi kita tahu juga bahwa di era Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI segala sesuatunya ini dikebut. Jadi ada kemungkinan nih proses administrasi dari Martin Paes ini sedang dikebut agar bisa membela timnas Indonesia. Karena teman-teman, jujur nih ya, waktu kemarin itu saya membaca list pemain yang dipanggil, saya jujur nih bingung banget. Kok kipernya cuma 2 sih? Biasanya kiper itu kan selalu 3. Karena harus dijaga posisi penjaga gawang ini. Kalau posisi outfield player, artinya pemain yang bisa bermain di posisi lain selain penjaga gawang, itu kan bisa saja dirubah posisinya. Artinya striker dimintalah menjadi center back jika memang diperlukan, atau center back diminta menjadi striker jika memang diperlukan. Tapi kiper, ya let's say kita berandai-andai nih, penjaga gawang kita cedera di tengah jalannya pertandingan, penjaga gawang cadangan masuk. Nah nanti gak ada loh penjaga gawang lainnya di bangku cadangan. Kalau nanti penjaga gawang yang backup ini, yang cadangan ini masuk, kemudian cedera, ya kan, nah gak ada pemain lagi yang bisa menjadi penjaga gawang. Nanti pertandingan kedua lebih berat lagi. Nah jadi feeling saya bisa juga Martin Paes ini nanti dipanggil. Ini bisa merupakan sebuah kejutan yang besar jika Martin Paes ini tiba-tiba bisa bermain bagi timnas Indonesia. Karena kita membutuhkan pemain seperti Martin Paes yang memang penjaga gawang yang posturnya tinggi. Penjaga gawang yang punya pengalaman luar biasa. Sebelumnya bermain di Eropa dan sekarang bermain di Liga Amerika Serikat. Bahkan saya melihat ada cuplikan dia bisa beberapa kali menggagalkan peluang dari Messi untuk mencetak gol. Ini kiper yang bagus. Jadi saya pikir kita perlu welcome juga Martin Paes. Dan Hernando Ari juga pernah mengatakan dia senang ada Martin Paes. Dia akan belajar dari Martin Paes. Bahkan dia senang dengan persaingan ini. So, there is no problem. Ya kan, jadi gak perlulah kita membesar-besarkan. Ya kan, soal ada penjaga gawang yang masuk sekarang, nanti akan menggantikan Hernando Ari. Ya inilah yang namanya persaingan. Persaingan itu harus ketat, ya kan? Jangan dong, ya kan? Ada lagi pemain-pemain yang
harus menjadi starter karena dia berasal dari klub tertentu, atau harus menjadi starter karena memang dia sebelumnya sudah menjadi starter. Gak bisa seperti itu. Nah, seperti McClough kan belum dipanggil. Nah, ini kan juga sama artinya bagi Hernando Ari, dia harus bisa bersaing dengan Martin Paes agar dia bisa tetap tampil sebagai starter bagi timnas Indonesia. Disinilah sekarang kita melihat ada persaingan yang ketat di antara para pemain, dan feeling saya akan ada lagi nanti pemain yang keluar masuk dari timnas jika tidak bisa perform. Kan bagus bagi timnas kita, artinya timnas kita akan diisi oleh pemain-pemain yang harus bermain secara konsisten. Kalau para pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia bisa bermain secara konsisten, itulah yang akan membuat timnas Indonesia mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten. Selain juga Elkan Bagot, McClough, dan juga Martin Paes, rumor lainnya adalah bahwa kemungkinan Kelvin Verdong bisa dipanggil karena Kelvin ini direncanakan mengambil sumpah WNI pada akhir bulan ini. Nah, Kelvin ini masih kemungkinan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bisa juga nanti dia dipanggil. Karena Kelvin ini kan adalah pemain yang dinamis ya pergerakannya ya. Dia bisa bermain di sektor kiri. Nah, jika dia main sebagai wingback, kita butuh pemain-pemain yang bisa mengirimkan crossing-crossing yang akurat. Saya tidak mengatakan Arhan pemain yang jelek, enggak. Arhan bagus juga, tapi dalam hal memberikan crossing inilah salah satu kelemahan dari Arhan. Dan ketika track back, Kelvin ini punya kecepatan luar biasa, pemainnya agresif. Bahkan shooting-shootingnya keras, artinya kita punya opsi lainnya. Dan kita punya materi pemain yang lebih merata, karena selain Kelvin yang bisa bermain di sebelah kiri, akan ada Arhan dan juga Shane Patinama. Jadi bukan tidak mungkin Kelvin Verdong ini nanti akan dipanggil untuk juga membela timnas Indonesia, karena lawan kita yang pertama adalah Irak. Ini tim yang memang berat teman-teman, walaupun ya tim ini memang tidak sekuat Korea Selatan atau juga Jepang, tapi ini adalah tim yang kuat. Dan kita tahu ya, dalam beberapa pertandingan terakhir nih, ya timnas Indonesia selalu kalah lawan Irak kan. Sebelumnya bermain di pertemuan pertama di fase grup ini kan kalah dengan skor telak. Kemudian ketemu di Piala Asia Senior kalah. Ketemu di Piala Asia U23 kalah. Jadi ini harus kita balas, walaupun ada juga nih berita bahwa Irak belum tentu membawa full tim. Ya gak masalah, itu urusan mereka. Jadi saya harapkan nanti jangan ada yang membuat alasan ketika timnas Indonesia menang, oh iya kan Iraknya kan gak full tim. Jangan dong ya. Apresiasi juga lah perjuangan dari para pemain timnas Indonesia yang mati-matian di atas lapangan. Cuma juga yang saya sangat sayangkan bahwa kadang-kadang para pemain kita ini terlambat recover position ketika asik menyerang. Nah, artinya memang lini pertahanan kita harus betul-betul solid dan tidak boleh meremehkan Filipina juga. Memang di atas kertas seharusnya kita bisa menang lawan Filipina, tapi itu juga akan yang kita harapkan ketika Indonesia bertandang ke kandang Filipina, tapi kita hampir kalah. Jadi gak boleh ada sikap anggap remeh gitu kepada tim lawan, dan feeling saya itu juga yang akan dikatakan Shin Tae-yong kepada para pemain. Dan yang saya suka dari Shin Tae-yong, dia adalah pelatih yang optimis. Jadi bukan sombong. Kadang-kadang nih ya banyak yang salah paham. Wah, ini pelatih sombong nih. Kok belum apa-apa mengatakan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Kan dia mengatakan dia ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kenapa gak bisa? Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Walaupun untuk saat ini saya juga tidak yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Enggak. Belum bisa, karena kita masih dalam proses, timnas kita masih dalam proses. Tapi ya kalau kita berharap dan bermimpi kan gak ada salahnya. Seperti sebelumnya kita bermimpi Indonesia bisa lolos di Piala Asia U23 sampai ke semifinal, dan ternyata itu kan terjadi. Kenapa? Karena ketika kita bermimpi, kita juga harus membuka mata kita, karena para pemain ini harus fokus di atas lapangan. Kalau kita ketiduran ya gimana caranya, ya kan? Timnas kita akan bisa menang. Artinya gimana para pemain akan bisa menang? Artinya pelatih ini memang menularkan optimisme kepada para pemain. Dan itulah yang meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain. Dan satu hal baru lagi yang saya perhatikan nih teman-teman, bahwa banyak sekali pemain-pemain keturunan yang sekarang ingin membela timnas Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena progresnya real. Ini adalah progres secara nyata gitu, dan progres yang berkesinambungan. Kita tidak pernah menyangka bahwa timnas Indonesia sekarang punya peluang untuk lolos round 3. Setelah sebelumnya timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di 2 pertandingan awal. Tapi kita sikat Vietnam, betul kan? Di Vietnam pun kita bantai mereka. Karena kita punya materi pemain yang bagus dan kita punya pelatih yang cerdas. Pelatih yang paham apa yang perlu mereka lakukan. Maka itu ketika sekarang para pemain dengan pelatih dan federasi hubungannya sudah harmonis, udah jangan diganggu lagi lah. Kasih mereka berjuang. Kasih mereka mempersembahkan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Tapi selain itu juga, seperti yang pernah saya katakan, PSSI nanti harus juga merumuskan kompetisi pemain usia muda. Harus. Ini mau tidak mau untuk musim depan. Dan harus yang sistemnya itu full competition, biar ada juga regenerasi. Kalau nggak nanti akan sulit juga untuk menemukan bakat-bakat baru.
bagi timnas Indonesia. Ini sekarang kalau kita melihat list dari pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong, saya juga gak yakin Marcelino akan bisa mendapatkan tempat, walaupun dia adalah pemain yang bagus. Gak gampang bagi dia untuk bisa mendapatkan tempat. Ya opsinya dia mau main di mana nanti. Iya kan, di depan sebelah kanan feeling saya Yakob. Nah mungkin Yakob juga belum tentu main. Nah Egy juga belum tentu bisa main dari awal loh. Ini sekarang luar biasa loh. Maka itu sebelumnya kan saya juga mengatakan kepada teman-teman, saya juga bingung siapa ini yang akan dipilih oleh Sintayong. Tapi saya yakin Sintayong sudah tahu pemain-pemain mana yang akan dia pilih, tapi dia juga akan melihat performa dari para pemain tersebut dan kesiapan dari para pemain tersebut di pertandingan uji coba lawan Tanzania, dan juga ketika nanti para pemain menjalani atau ketika mereka gabung untuk pemusatan latihan. Kita support terus teman-teman timnas Indonesia dan kita tunggu siapa ini dua pemain. Tentu kita harapkan kalau bisa Kelvin Verdong dan juga Martin Paes menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk dua pertandingan krusial ini agar timnas Indonesia bisa lolos ke round 3 dari babak penyisihan Piala Dunia tahun 2026. Let's go Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.